Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa kembali. Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan membahas beberapa contoh soal P3K, yaitu mengenai kompetensi tes bakat skolastik, yaitu materi logis dan analitis. Namun sebelum itu, teman-teman bantu dan support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video menarik lainnya. Oke teman-teman, terima kasih. Sebelum masuk ke pembahasan di sini saya akan sedikit membagikan lagi mengenai tes dari P3K, yaitu ada 4, yaitu pertama ada kompetensi teknis, kemudian ada tes bakat skolastik yang akan kita pelajari atau bahas di video kali ini. Kemudian ada kompetensi manajerial, ada kompetensi sosial kultural, kemudian terakhir ada wawancara. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, Andre adalah adik Dimas. Tony adalah kakak Andre dan lebih muda daripada Dimas. Siapa yang paling tua? A. Andre, B. Dimas, C. Tony, D. Tony dan Dimas, atau E. Tidak dapat ditentukan. Dan jawaban yang paling tepat adalah bagian B. Dimas. Untuk pembahasannya itu Dimas lebih tua daripada Andre. Tony lebih tua daripada Andre. Dimas lebih tua dari Tony. Jadi kesimpulannya itu Dimas lebih tua daripada Tony dan Tony lebih tua daripada Andre. Soal nomor 2. Seorang penyair radio harus memutar lagu yang dipesan pendengar. Lagu yang dipesan pendengar A akan diputar menjelang akhir acara. Lagu pendengar B akan diputar lebih dahulu dari lagu yang dipesan A, tetapi bukan sebagai lagu pembuka. Lagu yang dipesan pendengar D dan E diputar berurutan di antara lagu pendengar B dan C. Pesanan lagu siapakah yang diputar paling awal? A, B, C, D, atau E. Dan jawabannya itu adalah C. Jadi pesanan lagu yang pertama atau paling awal diputar adalah C. Nah, untuk pembahasannya itu yang pertama atau yang paling awal yaitu C, kemudian D, E, B, dan terakhir A. Next, nomor 3. 5 orang pedagang asongan menghitung hasil penjualan dalam satu hari. Pedagang 3 lebih banyak menjual dari pedagang 4, tetapi tidak melebihi pedagang 1. Penjualan pedagang 2 tidak melebihi pedagang 5 dan melebihi pedagang 1. Pedagang mana yang hasil penjualannya paling banyak? A1, B2, C3, D4, atau E5. Dan untuk jawabannya adalah bagian E5. Jadi pedagang yang paling banyak penjualannya itu pedagang 5. Untuk pembahasannya itu pedagang 3 lebih banyak daripada pedagang 4. Kemudian untuk pedagang 1 lebih banyak daripada pedagang 3. Jadi otomatis pedagang 1 lebih banyak dari pedagang 4 ya. Kemudian pedagang 5 lebih banyak dari pedagang 2. Dan pedagang 2 lebih banyak dari pedagang 1. Jadi kesimpulannya itu pedagang yang paling banyak adalah dari urutannya itu mulai pedagang 5, 2, 1, 3, dan 4. Ya, selanjutnya nomor 4. Intan sekarang berusia 12 tahun, sedangkan umur Anto 2 kali lebih tua daripada umur Badu. Umur Badu 3 tahun lebih tua daripada umur Nida. Jika umur Intan 5 tahun lebih tua daripada umur Sari yang setahun lebih muda daripada Anto, maka urutan umur mereka dari yang termuda ke yang tertua adalah. Jadi yang ditanyakan di sini itu urutan umur yang termuda ke yang tertua. A. Nida, Badu, Anto, Sari, Intan. B. Badu, Nida, Sari, Intan, Anto. C. Intan, Badu, Sari, Anto, Nida. D. Nida, Badu, Sari, Anto, Intan. Atau E. Intan, Nida, Sari, Badu, Anto. Dan jawaban yang paling tepat adalah bagian D. Jadi urutan yang termuda ke yang tertua yaitu Nida, Badu, Sari, Anto, Intan. Dan untuk pembahasannya itu di sini teman-teman tinggal lihat. Untuk umur Intan itu ya sesuai di soal ya, yaitu 12 tahun. Kemudian untuk
umur Sari yaitu umur Intan 5 tahun lebih tua daripada umur Sari. Berarti secara otomatis umur Intan itu lebih tua ya. Dan umur Sari itu tinggal dikurang 5 aja dari umur Intan. Jadi hasilnya itu 7. Berarti umur Sari itu 7 tahun. Kemudian untuk Anto umurnya 8. Karena dalam soal disebutkan umur Sari setahun lebih muda dari Anto. Berarti otomatis Anto lebih tua setahun dari Sari. Jadi teman-teman tinggal tambahkan umur Sari setahun. Jadi 8 tahun. Kemudian untuk Badu umurnya 4 tahun. Yaitu didapatkan dari soal yang berbunyi bahwa umur Anto 2 kali lebih tua dari umur Badu. Berarti otomatis umur Anto yang 8 tadi tinggal dibagi 2 saja. Jadi umur Badu yaitu 4 tahun. Kemudian terakhir ada Nida. Nah untuk Nida umurnya 1 tahun. Yaitu karena di soalnya menyatakan bahwa Badu 3 tahun lebih muda dari Nida. Berarti tinggal kurangkan umur Badu yang 4 tadi dengan 3 tahun. Jadi 1 tahun. Dan untuk kesimpulannya itu umurnya masing-masing itu Nida 1 tahun, Badu 4 tahun, Sari 7 tahun, Anto 8 tahun, kemudian Intan 12 tahun. Selanjutnya nomor 5. Semua penipu pandai bicara dan ramah. Tuan di sini ya tuan-tuan. Tuan M tidak ramah tetapi pandai bicara. Tuan M seorang penipu yang pandai bicara. B. Tuan M seorang penipu yang tidak ramah. C. Tuan M seorang penipu yang pandai bicara dan tidak ramah. D. Tuan M bukan seorang penipu meskipun pandai bicara. Tuan M bukan seorang penipu yang ramah. Jadi teman-teman ini merupakan soal logis. Dan untuk jawabannya itu adalah bagian D. Tuan M bukan seorang penipu meskipun pandai bicara. Untuk pembahasannya itu, syarat seorang disebut penipu ada 2, yaitu pandai bicara dan ramah. Jika salah satu syarat saja tidak dipenuhi, maka orang tersebut bukanlah penipu. Jadi di sini Tuan M hanya pandai bicara, tetapi tidak ramah. Nomor 6. Bila naik kereta api harus membayar kontan atau memakai tiket abonemen. Badu naik kereta api padahal tidak membayar kontan. A. Badu tidak membayar untuk naik kereta api. B. Badu membayar kontan untuk naik kereta api. C. Badu membayar dengan tiket abonemen. D. Badu tidak mempunyai tiket abonemen. E. Badu tidak mempunyai uang kontan. Jawabannya adalah bagian C. Badu membayar dengan tiket abonemen. Untuk pembahasannya itu, untuk naik kereta api dapat menggunakan salah satu dari 2 cara, yaitu membayar kontan atau memakai tiket abonemen. Jika Badu tidak membayar kontan, berarti dia membayar dengan tiket abonemen. Berarti jawaban yang paling tepat itu ya, jawaban C ya. Nomor 7. Bahan katun lebih baik daripada bahan nilon. Bahan yang lebih baik, lebih tahan lama, dan lebih mahal. Bahan nilon lebih tahan lama dan lebih mahal daripada bahan katun. B. Bahan nilon tidak lebih tahan lama, tetapi lebih mahal daripada bahan katun. C. Bahan nilon tidak lebih tahan lama dan tidak lebih mahal daripada bahan katun. D. Bahan nilon tidak lebih tahan lama, tetapi tidak lebih mahal daripada bahan katun. E. Bahan nilon sama tahan lama dan sama mahalnya dengan bahan katun. Jadi jawaban yang paling tepat adalah bagian C. Bahan nilon tidak lebih tahan lama dan tidak lebih mahal daripada bahan katun. Untuk pembahasannya itu, bahan yang lebih baik tahan lama dan lebih mahal, bahan katun lebih baik daripada bahan nilon. Maka bahan nilon tidak lebih tahan lama dan tidak lebih mahal daripada katun. Next, nomor 8. Di sebuah keluarga, ayah selalu berpergian dengan ibu. Ibu selalu bepergian disertai adik. Jika ayah tidak bepergian, maka adik bepergian. B. Jika ibu bepergian, maka ayah tidak bepergian. C. Jika adik bepergian, maka ayah tidak bepergian. D. Jika adik tidak bepergian, maka ayah bepergian.
Jika adik tidak bepergian, maka ayah tidak bepergian. Jadi di sini teman-teman tinggal mencari option yang sesuai dengan pernyataan pada soal tersebut tadi ya. Dan untuk jawabannya itu bagian E. Jika adik tidak bepergian, maka ayah tidak bepergian. Untuk pembahasannya itu, ayah selalu bepergian dengan ibu. Ibu selalu bepergian disertai adik. Jadi jika ayah bepergian, maka adik juga bepergian. Dan sebaliknya, jika ayah tidak bepergian, maka adik juga tidak bepergian. Dan ini cocok dengan option yang ada pada bagian E. Untuk nomor 9, di sebuah kebun, cangkul selalu dipakai dengan sabit. Memakai sabit selalu disertai sarung tangan. Untuk soal ini hampir sama dengan soal nomor 8 tadi. A. Jika cangkul tidak dipakai, maka sarung tangan dikenakan. B. Jika sabit dipakai, maka cangkul tidak dipakai. C. Jika sarung tangan dikenakan, maka cangkul tidak dipakai. D. Jika sarung tangan dikenakan, maka cangkul tidak dipakai. E. Jika sarung tangan dikenakan, maka cangkul dipakai. Jadi teman-teman tinggal mencari option yang sesuai dengan pernyataan tadi ya di nomor 9 ini. Dan untuk jawabannya itu adalah bagian D yang sesuai dengan pernyataan, yaitu jika sarung tangan tidak dikenakan maka cangkul tidak dipakai. Dan untuk pembahasannya itu cangkul selalu dipakai dengan sabit dan memakai sabit selalu disertai sarung tangan. Jadi jika cangkul dipakai maka sarung tangan juga dikenakan, atau sebaliknya jika sarung tangan tidak dikenakan maka cangkul tidak dipakai. Untuk nomor 10 atau nomor terakhir, semua polisi pandai menembak dan tangkas. Tuan X tidak tangkas tetapi pandai menembak. A. Tuan X seorang polisi yang pandai menembak. B. Tuan X seorang polisi yang tidak pangkas. C. Tuan X seorang polisi yang pandai menembak dan tidak tangkas. D. Tuan X bukan seorang polisi meskipun pandai menembak. Tuan X bukan seorang polisi yang tangkas. Jadi lagi-lagi ini merupakan hampir dengan soal nomor 8 dan 9 tadi, itu optionnya yang dicari sesuai dengan pernyataan itu tadi. Dan untuk jawabannya adalah bagian D. Tuan X bukan seorang polisi meskipun pandai menembak. Untuk pembahasannya itu syarat seorang disebut polisi adalah pandai menembak dan tangkas. Karena Tuan X hanya pandai menembak tetapi tidak tangkas, maka Tuan X bukanlah seorang polisi. Dan ini sesuai dengan pernyataan yang ada di option D. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan dari soal P3K, soal tes bakat solastik. Semoga bermanfaat. Dan terakhir jangan lupa untuk like, komen, serta share video ini. Dan nantikan lagi soal pembahasan lainnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.